Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah juga hal yang mengatakan dalam konsep Islam bahwa keselamatan itu datang dari salah seorang nabi? Oke, Bang Zuma. Yang mau aku pertanyakan, agama Kristen ajarannya menyamping, ya kan Bang? Iya Bang. Pertanyaannya, apa agama Islam sebagai penyelamat untuk agama Kristen gitu Bang, menurut ajarannya? Apa sih Bang pertanyaannya? Enggak, aku mau nanya gini. Kalau abang kan membela agama sendiri kan, jadi ajarannya kami orang abang bilang ajaran agamanya menyamping. Jadi dalam agama orang abang sebagai agama orang abang yang sebagai penyelamat untuk orang Kristen gitu. Bukan penyelamat untuk agama Kristen Bang, justru Islam ini ingin menyelamatkan kalian dari kemusyrikan Bang. Ingin menyelamatkan kalian, ingin kalian itu tidak tersesat. Makanya di sini Bang Juma dan semuanya ingin meluruskan kalian, ingin membawa kalian ke kebenaran. Jadi kalau orang agama Kristen percaya sama keyakinannya dan tidak mendengarkan apa yang dibilang abang, gimana pendapat orang abang soal itu? Ya, abang akan kekal di neraka Bang kalau abang masih menuhankan anak manusia. Jadi misalnya kalau agama Kristen ke neraka seluruhnya agama Kristen, apa orang agama Islam ikut juga kena batunya gitu? Enggak, orang Islam akan ke surga Bang. Kalau yang apa? Yang Jadi kalau orang Islam masuk surga, kalau orang Islam masuk surga, apa masalahnya sama orang abang? Kalau nggak ada masalah Bang, kalau masuk surga ya masuk surga. Masalahnya kalian akan kekal di neraka, itu masalahnya Bang. Nah sekarang kita ingin menyadarkan kalian biar kalian tidak menyembah lagi anak manusia, biar kalian ini tidak menyimpang lagi Bang, gitu Bang. Gerunda udah wanita mungkin lanjut Gerunda. Iya, sebenarnya begini, nggak perlu Islam yang Anda tanyakan terkait ini. Tanyakan aja diri Anda berdasarkan isi Bible. Di Kisah Para Rasul Anda boleh belajar di sana. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Kamu diperintahkan mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan oleh nabi yang sama seperti Musa tersebut. Kalau kamu tidak mendengarkan ucapan nabi yang sama seperti Musa itu, maka kamu akan dibasmi kamu akan dibasmi dari umatmu sendiri. Artinya, ada sosok nabi yang datang, nabi itu sama seperti Nabi Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu, maka dia akan dibasmi oleh Tuhan.
Itu dulu, selesaikan. Gak usah ke Al-Quran, terlalu ketinggian. Sekarang tanya diri saudara, siapa nabi yang sama seperti Musa? Orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan diperangi, akan dibinasakan. Nabi mana yang dimaksud itu? Menurut saudara. Jadi dari dasar Bible aja dulu. Belajar pelan-pelan untuk mengetahui Bible. Apa sih maksudnya ini? Bukankah dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari umat kita. Nah, ini dulu. Kamu selesaikan ini dulu. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa itu? Misalnya Yesus. Siapa yang tidak mendengarkan ucapan Yesus akan dibinasakan. Nah, Anda mendengarkan ucapan Yesus kagak? Mana ucapan Yesus yang Anda dengar sampai Anda menyembahnya? Sampai Anda ke gereja? Sampai Anda menjadi Kristen? Mana? Nggak ada kan? Nah, berarti Anda tidak mendengarkan perkataan Yesus. Berarti Anda akan dibinasakan. Gitu loh. Jadi yang membinasakan Anda itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itu juga aku Yesus akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran Bang P. Nah itu Anda harus selesaikan itu dulu. Ternyata menurut Bible, Kristen itu akan masuk ke dalam neraka. Lalu apa hubungannya? Apakah umat Islam itu akan berduka? Apakah umat Islam itu akan sengsara? Apakah umat Islam itu akan rugi? Umat Islam itu adalah orang yang agama yang penganutnya terdiri dari orang-orang yang mengasihi dan menyayangi sesamanya. Hablum minallah, hablum minan nas, yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ketika Al-Quran mengatakan kalian ke neraka dan Yesus mengatakan juga kalian ke neraka, kami datang dengan kasih sayang. Maka kami ingatkan, sebelum Anda masuk neraka, kami ingatkan. Terlepas Anda itu bukan keluarga kami, terlepas Anda itu bukan saudara kami, terlepas Anda itu tidak sekeyakinan dengan kami, tapi karena kami punya kasih, ketika saudara kemudian ingin jatuh ke jurang, maka kami punya kewajiban terpanggil untuk menyelamatkan saudara. Sebisa yang kami bisa. Begitu juga ketika Anda tertulis dalam kitab saudara sendiri, dan di Al-Quran juga tertulis kalian akan ke neraka, dan masih ada upaya agar Anda itu tidak ke neraka, maka kami terpanggil untuk menyampaikan kebenaran itu agar saudara tidak ke neraka. Wujud dari kasih sayang kami terhadap saudara, karena agama kami adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang berkasih sayang, menebar kasih sayang kepada alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, agama Anda sudah menorehkan Kristen itu penghuni neraka. Bible yang menceritakan itu. Kristen diusir ke neraka oleh Yesus. Kristen tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka menurut Yesus. Di mana tertulis? Matius 23. Bagaimana engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sedangkan kau membunuh nabi-nabi, kau menyalibkan para utusan. Itu nggak mungkin bisa. Dalam Bible dituliskan seperti itu. Nah, Islam diajarkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Islam juga mengajarkan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir adalah bersaudara, penolong setan untuk menyesatkan manusia. Orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan agar misi setan itu berhasil, yaitu menyesatkan manusia. Kristenlah alat iblis untuk menyesatkan manusia. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir ini adalah saudara-saudaranya setan
Itu jelas. Nah, oleh karena itulah kami kemudian tidak mau ajaran Kristen ini diajarkan kepada generasi Islam. Makanya kami hadir untuk menghalau itu. Di samping kami kasih kepada kalian, di sisi lain kami juga tidak mau keturunan kami menjadi Kristen. Sedangkan agama Kristen ini diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau. Bahaya. Bahaya Kristen. Kalau kita masuk Kristen bahaya. Kenapa? Dijanjikan neraka. Kami nggak mau keturunan kami masuk neraka. Maka kami menjaga itu. Makanya kami hadir. Bukan kami usil. Tidak. Tapi karena kami sayang sama Anda. Dan kami tidak mau keturunan kami masuk neraka bersama dengan Anda. Itu jawabannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Abangku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikian Bunda Rama Unirifa. Selamat malam Ganda adikku. Ya, Bang Ganda, silakan Bang Ganda. Oke, abangku yang tadi siang lagi hadir aku di sini, Bang Christian Immanuel. Halo. Selamat malam abangku. Iya Ganda, selamat malam. Silakan belajar dengan Bang Zuma. Enggak, tadi aku cuma nanyakan kayak gitu. Apa kalau Islam itu yang sesat sekarang ini, jika pun mereka masuk neraka, apa terganggu sama Islam? Aku bilang gitu. Jadi aku mau pengen tahu aja, mana tahu orang Kristen masuk neraka gitu kan? Ajaran agama yang menyimpang gitu. Jadi orang Islam jadi ikut kena hasratnya gitu. Lagian kan kalau memang betul benernya agama orang abang kan, orang-orang Kristen yang nggak mau terima kan nggak ada masalah sama orang abang. Udah bersyukurnya harusnya orang abang benar di situ, melawan borong itu biarlah tersiksa di neraka, itu aja. Salah. Maksudnya apa ini, Dek? Apa ini? Gini Bang Juma. Ya. Kan Islam itu agama yang benar, Kristen itu agama yang salah. Misalnya kalau Kristen itu agama yang salah, misalnya agama yang menyimpang, kan masuk neraka. Apa ada keluhan? Apa ada Islam juga nerima apanya? Bagian dari hukumannya Kristen gitu. Imbasnya gitu. Imbasnya. Perintah di dalam Al-Quran kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Nah, ini perintahnya. Jadi sebelum Anda ke neraka, kami harus berseru dulu, menyeru Anda dengan hikmat, dengan pengajaran yang baik. Artinya kami diminta oleh Allah untuk menyeru kalian untuk menyampaikan Al-Quran kepada kalian. Diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi tak ada masalah. Kalau misalnya dikatakan neraka bagi Kristen, apa berdampak kepada umat Islam? Tidak, cuman kami diperintahkan untuk menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, siapapun dia. Ajaklah manusia, siapapun dia. Ajak dengan kepada jalan Tuhanmu, dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Itu
Dalam Al-Quran itu dituliskan seperti itu. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi kami tidak mau mengganggu gugat nerakanya saudara. Itu pilihan. Tapi kami diperintahkan untuk menyeru. Mau terima alhamdulillah. Seperti itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyeru orang-orang di luar Islam untuk menuju kepada Islam. Dengan cara yang baik. Bil ma'ruf. Wal mau'izatil hasanah. Seperti itu saudara. Kami nggak memaksa. Kalau itu sudah menjadi pilihan Anda, ya silakan aja. Dalam kehidupan nyata yang kita lihat hari ini. Ya. Seorang yang kemudian memiliki kebaikan, kebenaran, atau ada upaya, ada tenaga, ada sesuatu yang dimiliki yang bisa kemudian menyelamatkan orang lain, maka sebisa mungkin kita pakai hal itu untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa tidak? Islam mengajarkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu apa yang dikatakannya ini diimani sepenuh hati. Apa kata Allah? Maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan surga. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang sholat, khusyuk dalam sholatnya. Ulaika, mereka itulah kemudian yang mewarisi surga Firdaus. Nah, ini kabar gembira. Oh iya. Kami sampaikan Bang Zuma, kepada saudara. Iya, silakan. Bang Zuma. Ya. Tadi aku masuk di komalnya. Halo Bang Christian Immanuel. Halo Ganda. Oke, tadi aku masuk di komalnya Bang Immanuel. Aku bilang gini, aku pernah berantem sama orang tua. Aku pernah bercakap sama orang tua aku. Iya kan Bang Christian? Iya Ganda. Iya, silakan lihatlah. Terus aku pernah bercakap sama kawan juga. Iya kan Bang Christian? Iya benar Ganda. Ceritakan tadi semua ini. Kuceritakan tadi semua ini. Misalnya gini, aku memang yakin Yesus itu utusan Allah. Kalau aku ikutin dari Alkitabnya, memang diakuin Yesus. Aku juga udah bilang tadi sama Bang Christian, Yesus juga berdoa. Yesus juga berdoa juga sama orang Israel yang pas dia membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak dan bahkan sisa 12 bakul tadi. Aku bilang gitu sama Bang Christian, kan? Dia juga berdoa. Tapi kalau aku ini percaya Yesus utusan, aku memang udah lama aku tahu ini. Ya tadi aku bilang kayak gitu kan Bang Christian, udah lama kali aku tahu soal ini. Iya Ganda. Iya benar. Udah lama tahu aku soal ini. Kalau aku baca-baca Alkitab memang betul dia utusan Tuhan, Tuhan semesta, Tuhan yang esa, aku bilang utusan. Jadi yang aku mau pertanyakan, jika aku mengakui Yesus utusan, mungkinkah aku masuk surga atau memang harus masuk Muslim aku biar masuk surga? Itu Ya, aja. pertanyaan bagus, keren banget ini. Ayo teman-teman ditatap layar biar kuat kemalnya. Guru udah lanjut, ini pertanyaannya keren, bagus ini. Saya suka ini. Iya, tadi di awal tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim terkait dengan surah Al-Maidah, di mana ayat ini menjelaskan kemudian untuk orang sampai kepada jannah itu harus mengikuti ajaran Islam. Di mana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Tuh. Jadi kalau mau selamat, Al-Quran solusinya. Jangan yang lain. Surah Al-Maidah ayat 16. Kalau mau selamat, Al-Quran. Nah, untuk kemudian menjadi penganut kitab Al-Quran, maka harus memeluk Islam. Syahadatain, bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah,
dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Habis itu belajar Quran. Anda akan menjadi manusia yang sempurna. Itu aja, nggak ada solusi lain. Hanya Al-Quran yang bisa menyelamatkan. Kalau misalnya orang Kristen, ada tidak di dalam Islam dikatakan bahwasanya juru selamat untuk menuju kepada keselamatan itu di luar Yesus? Ada. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yahdi bihillah manittaba'a ribat. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Itu Islam tuh. Allah akan memberi petunjuk kepada manusia menuju kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain? Saya Bang Suma. Ya, silakan Bunda Mary. Ya. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi, sampai saat ini mereka menantikan Mesias, penyelamat. Sehingga ketika Isa Al-Masih datang, dalam keyakinan orang-orang Kristen, orang Yahudi itu menolak. Karena mereka melihat tidak mungkin Mesias itu datang dari seorang keluarga sederhana, tukang kayu, anak Yusuf, Maria, orang biasa. Karena dalam keyakinan mereka Mesias itu akan datang dari keturunan raja. Seperti itu, hingga sampai saat ini mereka mengamini bahwa Mesias itu belum hadir. Nah, dalam konteks orang-orang Kristen, jelas ya Bang Suma bahwa Mesias itu sudah datang di dalam pribadi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah juga hal yang mengatakan dalam konsep Islam bahwa keselamatan itu datang dari salah seorang nabi, misalnya Rasulullah begitu, Muhammad. Karena kalau kita melihat kedudukan Nabi dan Al-Quran itu kan berbeda. Sedangkan Bang Suma tadi katakan kalau mau selamat ya harus mengimani Al-Quran. Seperti itu Bang Suma. Iya. Jadi gini. Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel. Ditolak. Mereka nggak terima Nabi Isa. Dikarenakan seperti yang saudari sampaikan. Mereka menunggu orang yang sama seperti Daud, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Salomo, sama seperti Hizkia, Gideon, dan seterusnya. Yang mampu kemudian menyelamatkan mereka. Yang datang ini kok justru anak yatim. Bahkan mereka menuduh anak zina tanpa ayah, hamil ibunya di luar nikah. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi Mesias? Ini Mesias yang ditunggu? Nggak mungkin. Tapi kemudian, apa yang dialami oleh Nabi Musa lebih dulu, itu lebih dahsyat lagi. Nabi Musa datang berkata kepada mereka, "Ya qaumi, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum." Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jangankan Nabi Isa, Nabi Musa yang mereka sudah jelas tahu, Nabi Musa ini adalah yang mereka tunggu, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, disakitin oleh mereka. Ya qaumil lima tu'zunani, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Mereka bertanya, mereka malah meminta, Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, kami ingin makan makanan yang jatuh dari langit. Dikasih. Tahu mereka kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Tapi disakiti. Apatah lagi Nabi Isa yang mereka jelas-jelas nyata-nyata tidak menerimanya sebagai utusan Tuhan. Sudah pasti ditolak. Nah, kemudian saudari bertanya, apakah ada di Islam
Di Islam itu sangat jelas diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Wa imin ahlul kitab la illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, orang Yahudi, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Jadi nanti ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwa ternyata yang kita tolak selama ini, yang ditolak oleh nenek moyang kita selama ini, dan yang dikatakan oleh Islam sebagai Nabi untuk kita, Al-Masih untuk kita, ternyata betul. Buktinya dia datang kedua kalinya. Yang datang bukan Nabi ini, yang datang bukan Nabi itu, tapi Nabi yang kita tolak, Nabi yang ditolak oleh nenek moyang kita, ternyata dia yang datang. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12 nomor Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang tertulis di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku ucapkan. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa maksudnya ini? Maksudnya ucapan-ucapan Yesus ketika dia melakukan penginjilan selama 3 tahun, ucapan itulah kelak yang menjadi ukuran selamat tidaknya Bani Israel di akhir zaman. Mereka yang menolak Nabi Isa Yesus, neraka. Yang menerimanya kemudian jannah. Itu tolak ukurnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tak ada satupun dari ahli kitab yang bertemu Nabi Isa kelak di akhir zaman yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Semuanya akan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, ahli kitab, orang Yahudi Nasara yang menolak Islam hari ini akan menerima Islam di akhir zaman kelak. Ya, itu urusan Allah. Apakah Islamnya mereka diterima atau ditolak? Karena mungkin sudah huru hari kiamat, baru mereka ingin bertobat, sudah telat. Tapi kalau hari ini mereka menerima Nabi Isa alaihissalam, dengan arti kata dia menerima ajaran Islam, ya maka jannah, fil jannah. Beruntung pastinya. Dosa-dosanya dihapuskan, dan amal perbuatan baiknya sejak dari dulu itu tetap diperhitungkan oleh Allah. Seperti itu. Ya, Bunda Mary, lanjut. Buka mic-nya. Ya, cukup dulu Bang. Oke Bang, Ising pamit dulu Bang, sudah larut malam, mau istirahat. Baik. Di tempat saya udah jam 2 juga, ya silakan. Terima kasih Bang Suma, host. Iya, saudari Mary. Iya. Bang, siapa lagi yang dari Sudiang? Lupa namanya. Bang Goto. Ya, Bang Goto. Saya dari Garut, Bunda. Ambo Nanya siapa yang nanya? yang dari Nggak nanya Sudiang. ya? Saya namanya Ambo Aka. Colak tuh balik. Iya, kan ikut tuh. Kalpanax. Oke Bang Suma, kalau ada kegiatan-kegiatan di Bolangi, mudah-mudahan bisa diinfokan Bang. Siapa tahu bisa ikut. Insya Allah. Oke Bang, saya pamit. Bentar Bunda, ya sebelum ikut acara Gurunda di Bolangi, mendingan saya halalkan dulu. Saya sadarkan dulu, Bunda salah ngomong saya. Maaf Gurunda, salah ngomong. Siap Bang. Selamat malam. Iya, malam.